Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, senang sekali pemirsa, Allah kembali mengumpulkan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang pada hari ini hadir spesial dalam rangka hari ulang tahun TV One yang ke-17. Untuk itu pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Nah pemirsa, di momen penambahan usia pemirsa, memang biasanya kita ini ingin menabung amal sebanyak-banyaknya, karena penambahan usia menjadi kesempatan emas untuk kita menabung sebanyak-banyaknya amal. Nah, saya Fade ini hari ini akan menemani Anda pemirsa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Kita akan bersama-sama menyimak tauziah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Di antaranya ada Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile yang akan mengangkat tema "Sudahkah usia kita menjadikan diri kita bermanfaat?" Langsung saja pemirsa, disiarkan langsung dari Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Inilah dia Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial HUT TV One ke-17 yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya Riza Muhammad berdoa semoga yang sedang menyaksikan Damai Indonesiaku dan hamba-hamba Allah yang berada di depan saya ini panjang umurnya, berkah usianya, makmur hidupnya, banyak duitnya. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyak duit dan panjang umur. Karena doa ini satu paket. Sebab orang yang panjang umurnya, baik amalnya, itu yang disebut khairun nas, sebaik-baik manusia. Mari kita berdoa dulu. Semoga panjang kita, panjang umur kita, dan banyak duit kita. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Kalau kita melihat dalam redaksi doa ini ada kalimat wa atil hayati ala ta'atika, panjangkan umurku dalam ketaatan. Berarti secara sunnah manusia dituntut agar minta panjang umur, jangan minta cepat mati. Halo. Kalau halo ibu jawabnya hai dong. Halo. Manusia disunnahkan mengikuti doa Nabi, wa atil hayati ala tu'atika, panjangkan umurku. Sebab dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi, rawahul Tirmidzi nomor 2330, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Ayyun nas khairun, siapakah manusia yang paling baik?
Qala, Nabi menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik panjang umurnya, baik amalnya. Jadi walaupun panjang umurnya diiringi dengan wahasuna amaluhu, bagus amalnya. Dan sahabat penasaran, bertanya lagi, ya Rasulullah, fa'ayunna syarrun, siapakah manusia yang paling buruk? Fa'ayunna syarrun, siapakah manusia yang paling jelek? Qala, Nabi menjawab, man tola umuruhu wasa'a amaluhu, panjang umurnya tapi buruk amalnya. Naudzubillahi min dalik. Maka jelas di sini orang yang paling mulia di hadapan Allah, dia berusia panjang tapi amalnya juga panjang. Semoga orang itu adalah Anda semuanya. Namun ada kabar yang tidak menyenangkan di Besti. Halo. Ada kabar yang tidak menyenangkan di Besti. Nabi berkata, salasatun la yukallihumullah yaumal qiyamah. 3 orang yang tidak akan diajak bicara sama Allah. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan dari dosa-dosanya. Wala yanduru ilaihim, tidak akan ditoleh sedikit pun oleh Allah. Walahum adabun adim, orang itu akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Siapakah dia? Syekhun zanin, orang yang tua berzina, alias tua-tua keladi, mengaku kepada ternyata kasihan ya loh jamaah. Ternyata yang paling buruk itu syekhun zanin, Pak. Makin tua wasyaibah, beruban tapi tak tahu diri. Makin tua makin gatal. Ini yang diancam tidak akan diajak bicara sama Allah. Yang kedua, al-malikul kadzab, pemimpin yang berdusta. Yang ketiga, wa'ilum mustakbir, orang yang miskin sombong. Sudah miskin, semoga di sini nggak ada. Semoga di sini tidak ada. Lalu bagaimana amalan kita agar umur kita merupakan tanda-tanda diberkahi oleh Allah? Yang pertama, tanda-tanda umur yang barokah adalah Anda semakin dekat kepada Allah dalam ketaatan. Sesuai dengan doanya, wa'atil hayati ala ta'atika, maka umur yang barokah semakin baik, semakin dekat kepada Allah. Maka tolong ukur ini, tolong barometer ini menjadi pegangan kita. Apakah saat ini Anda semakin khusyuk, ibadah Anda semakin bertambah, sholat tahajud Anda semakin kuat, sholat duha Anda semakin kuat, rawatib Anda semakin rajin, dan semua ibadah-ibadah semakin oke. Kalau itu Anda lakukan berarti umur Anda barokah. Yang terakhir, berbakti kepada orang tua. Karena setelah taat kepada Allah, wabil walidaini ihsana, sebaik-baik umur adalah digunakan untuk menyenangkan orang tua. Semoga bahan barometer ini dimiliki oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Ya, pemirsa, memang ketika ada momentum penambahan usia kita kerap menyampaikan barokallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian. Karena memang sebaik-baiknya usia adalah yang tentunya diberkahi oleh Allah. Nah, pada segmen selanjutnya pemirsa, kita masih akan mendengarkan tauziah dari guru kita, yaitu Ustadz Tile, yang akan membahas bagaimana ya caranya supaya kita bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Ya, alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One yang ke-17. Hari ini pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Riza Muhammad. Pada segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Tile atau Ustadz Nur Fadilah mengenai bagaimana ketika bertambah usia kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri namun juga untuk orang lain. Kalau begitu langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Riza Muhammad yang ganteng dan keren, saya juga keren ya. Keren peng maksudnya Bu. Banyak ilmu yang sudah disampaikan beliau, saya yakin banyak manfaat buat kita semua. Ada bintang tamu kita Teh Edis Adelia, luar biasa, yang sangat cantik luar dalam. Bu, segenap pemirsa Damai Indonesiaku TV One dan seluruh jamaah yang ada di Masjid JIC Jakarta Islamic Center DKI Jakarta, alhamdulillah, dan seluruh para kru dan juga yang bertugas hari ini, kita live ditemani sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah, banyak ilmu yang sudah beliau sampaikan Guru Riza. Saya makmuman saja. 2024 berlalu, datang 2025. Berarti semakin bertambah usia kita. Apanya yang nambah? Bilangannya nambah, hakikatnya sisa umur kita berkurang. Iya Bu. Kenapa? Karena kita semua dibatasin oleh Allah waktunya. Karena waktu itu sangat cepet datangnya buat kita, bener? Rasanya baru kemarin ya puasa, tahu-tahu udah mau puasa lagi. Rasanya tuh kemarin bocah masih anak-anak, sekarang udah gendong anak. Iya Bu, iya Bu. Bertambah usia kita, bagaimana caranya bisa bermanfaat buat diri kita dan banyak orang lain. Rasulullah bilang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kita semua Allah kasih kelebihan, dikasih setiap manusia kelebihannya. Bagaimana kelebihan itu bisa bermanfaat? Dikasih harta oleh Allah, dititip, jangan pelit, disuruh berbagi dengan yatim, berbagi dengan fakir miskin. Nih duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Makanya kalau ada orang kaya duitnya pelit, hartanya banyak, kalau dia pelit sama yatim ntar juga dia duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, aja kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas bale. Mati enggak, hidup enggak, ya Allah, jadi kembang bale Bu. Pagi dijemur pakai kursi roda, 8:30 masukin, besok dijemur lagi, masukin lagi. Anaknya jemur lupa ngangkat. Hai dada, 11:30 baru inget lah main game aja anaknya. Ya Allah, 11:30 bapak belum keangkat. Dia kagak tahu bapaknya kering uled.
Bener Bu? Punya harta harus manfaatin buat diri dan buat orang lain. Ini namanya ciri orang yang bermanfaat. Dikasih ilmu, manfaatin buat diri kita dan banyak orang lain. Ajarkan kepada mereka, orang-orang yang nggak mampu, yang belum paham, diajarkan. Dulu makanya Masya Allah Bu, orang punya ilmu dikit, yang penting manfaat. Banyak doang tapi nggak manfaat, buat apaan ayo? Dulu mah kita ngaji, wah diajarin sama guru. Guru mah telaten banget. Guru kita mah sabar, ngaji ngeja. Alif patah A, alif patah A, alif patah A. Ya kan belum Bu? Bapak taba lam do malu babalu. Dulu. Mempata mata patata lam do malu mata lu. Duh, ilmu segitu doang diajarin Bu, tapi manfaat sampai sekarang luar biasa. Siapa orang yang memberikan ilmu kemudian diamalkan kepada orang lain, yang mengamalkan dapat pahala, yang memberikan lebih dapat pahala. Manfaat, punya ilmu jangan pelit. Ngajong dah. Bener. Dikasih jabatan berarti harus bermanfaat buat orang lain, buat rakyat, buat bawahan. Jangan jadi pejabat bikin kebijakan yang kagak-kagak ya Bu. Yang nyengsarain rakyat, amit-amit dah. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja Pak, kalau saya jadi, jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Lah iya. Sekarang udah nggak banjir lagi, udah. Alhamdulillah nggak banjir lagi, udah Bu. Airnya udah ditaruhin bambu. Nih. Artinya apa? Bagaimana bermanfaat buat orang lain, kita supaya niat dari sekarang agar apa? Hidup yang enak, berbagi kok. Bener? Disebut kaya, ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Nih, mumpung dikasih kesempatan, mumpung dikasih oleh Allah nikmat panjang umur, manfaatin. Benar. Buat taqarrub ibadah kepada Allah, ada hubungan kita hablum minallah, ada hablum minan nas, karena kita makhluk sosial. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini karena ada ibu yang dengerin. Bener? Ibu bapak ngadepnya kemari karena ada yang didengerin. Kita saling perlu kok. Bukan berarti kiai penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai maghrib, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata marbot itu saya udah lama begitu. PA saya. Bener Bu? Nih makanya kita bagaimana cara bermanfaat buat orang lain. Kuy, ayo ibu sedikit demi sedikit yang Allah kasih kelebihan buat kita, bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah. Ketika kita sudah berbuat baik, berbuat amal soleh, berbagi dengan orang lain, artinya apa? Allah gariskan buat kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kebaikan itu kita berbuat, akan kembali kepada kita. Ketika kita berbuat jahat, akan kembali kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang diberikan kelebihan, baik ilmu, harta, jabatan, pangkat, bisa bermanfaat buat rakyat, buat umat, buat bangsa, dan buat sekeliling orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kelar. Karena udah ditunjuk, kita harus undur diri, ya kan. Ubur ikan lele, TV One makin menghibur leh.
Masya Allah, terima kasih Ustadz Tile atas pengingatnya. Tentunya pemirsa, penambahan usia akan menjadi berkah ketika kita berbuat hal-hal yang baik. Jika kita berbuat hal yang baik, insya Allah kebaikan itulah yang nantinya akan kembali pada diri kita sendiri. Baiklah pemirsa, pada segmen selanjutnya kita akan mempersilahkan para jamaah yang sudah hadir di JIC Koja Jakarta Utara ini untuk mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita. Namun sebelum itu kita akan mempersilahkan Ustadz Riza Muhammad yang nampaknya ini sudah siap untuk berbagi berkah di hari yang spesial ini. Silahkan Ustadz. Pemirsa Damai Indonesiaku, ngomong-ngomong soal umur yang berkah, kali ini ada keberkahan menanti Anda 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Buat yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka ada hadiah spesial dari Luwak White Coffee. Nah, Luwak White Coffee berbagi berkah 1 juta rupiah. Kalau jawabannya benar, maka berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Saya tinggal bertanya, Anda tinggal menjawab. Pertanyaannya adalah, di dalam Al-Quran ada kalimat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu baik, maka Allah juga akan baik. Kalau kamu buruk, maka kehidupanmu juga akan buruk. Pertanyaannya gampang. Ayat ini terdapat di surat apa dan ayat berapa? Coba Mbak, ya yang paling depan. Yang paling muda, insya Allah paling cerdas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Mbak? Dengan Iriani. Mbak siapa? Iriani. Iriani, Masya Allah. Ini pertanyaannya agak gampang-gampang gimana gitu ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sebutkan surat dan ayat keberapa? Izin menjawab Ustadz. Ya. Jawabannya Quran surat Al-Isra ayat 7. Takbir, Allahu Akbar. Al-Isra 17. Jawabannya sangat betul dan berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong baca ya Mbak ya. Iya pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One. Tentunya selain TV One yang semakin hari semakin bertambah usia, kita semua juga menambah hari yang diberikan oleh Allah. Nah tentunya ketika kita bertambah usia diharapkan kita bisa terus bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, serta bisa terus mendalami ajaran agama Islam. Nah kalau begitu pemirsa, pada segmen ini kami mempersilahkan untuk seluruh jamaah di sini nih perwakilannya yang ingin bertanya pada guru-guru kita, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Dari jamaah ibu-ibu terlebih dahulu, ada yang ingin bertanya? Boleh Bu, silahkan berdiri. Ini ibu siapa dan asalnya dari mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Mila. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan umur yang berkah. Apalagi kita kan umur semakin hari semakin berkurang. Bagaimana agar umur kita ini, di sisa-sisa umur kita ini mendapatkan manfaat untuk orang banyak. Mohon untuk kiat-kiatnya dari Pak Ustadz Riza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Salah satu penghalang yang membuat kita baik, salah satu penghalang yang membuat kita untuk beramal soleh adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Terlalu sibuk dengan dunia. Ibu, apa kata Nabi? Aktsiru dzikra hadimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia, yakni kematian. Kenapa manusia disadarkan pada kematian? Agar dia sadar dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal.
Siapapun yang hidup di muka bumi ini tolong sadar, ini bukan tempat tinggal besti. Halo. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Siapapun yang duduk di tempat ini pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Riza, puas. Bunda, step pertama adalah perbanyak mengingat kematian. Karena apa? Dunia akan kita tinggalkan. Apa kata Nabi? Idza matal insanun qata'a amaluhu. Setiap yang bernafas ketika mati, semua yang diupayakan akan meninggalkannya. Semua yang diperjuangkan tidak setia padanya. Walaupun Anda mencintai suami Anda, kalau Anda mati, apakah suami ikut dikubur? Tidak. Kemana? Kasihan deh loh. Tak ada yang setia. Anak-anak yang Anda besarkan, anak-anak yang Anda timang pun tidak setia menemani ibunya ketika wafat. Semua akan putus. Namun kata Nabi, illa min thalathah, berjuanglah untuk 3 perkara. Yang pertama, sedekatun jariyah, perbanyak sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntanfa'uhu bihi, perkuat dengan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladan soleh yad'u lahu, cetaklah anak-anakmu menjadi generasi yang soleh dan soleha. 5 perkara yang mengantar jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di atas liang kuburnya, 2 pulang ke rumahnya. Siapa yang pulang? Anaknya. Siapa yang pulang? Keluarganya. Siapa yang pulang? Hartanya. Tetapi yang setia duduk di makamnya, menjadi temannya, menjadi kehangatannya, itu adalah 3 perkara yang tadi saya sebutkan. Maka Bunda, tips pertama agar kita tahu-tahu memanfaatkan umur yang berkah, banyak mengingat mati. Yang kedua, tips yang kedua adalah seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilallah ta'ala, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Qala anfa'uhum linnas. Selama Anda menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, maka Anda adalah orang yang berkah umurnya. Ditanya lagi, ya Rasulullah, fa'ayyul a'mali ahabbu ilallah ta'ala, amal apa yang paling bermanfaat dari umurku untuk orang lain? Sururun tudkhilhu ala muslim, suka menyantuni orang lain. Au takasifu anhu kurbatan, menghilangkan kesukaran orang lain. Au taqdi an hudainan, bayarin hutang orang lain. Au tadrudu an hujuan, membayar atau menghilangkan kelaparan orang lain. Ditutup dengan kalimat wali an amsia ma'ahi fi hajatin ahabbu ilayya min an atikafi fi hadhil masjid, yakni Masjid Nabawi syahran. Orang yang melepaskan kelaparan satu saja lebih baik daripada orang yang sholat dan berzikir 1 bulan di Masjid Nabawi. Wow, semoga bermanfaat. Masya Allah, itu dia ya, ternyata selain mengingat kematian kita juga harus bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, semoga menjawab pertanyaan dari jamaah tadi, dari pertanyaan Ibu Mila. Nah selanjutnya ada lagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan Ibu boleh berdiri, perkenalkan Ibu siapa dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Wulan, perwakilan dari Majelis Taklim Jakarta Islamic Center. Baik, Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz Tile. Oke, baik. Ustadz, bagaimana cara kita menjadi orang yang tidak suka mengeluh, Ustadz? Nah, terkadang saya sedih. Niat saya ingin banget tuh memberangkatkan mu'alaf, anak yatim, bahkan pedagang-pedagang kecil yang ingin ke tanah suci gitu, Ustadz. Mohon kiat dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat jelas, silahkan. Ya, siap. Terima kasih Ibu Wulan. Bulan benar ya? Iya, Ibu Wulan. Wulan Guritno bukan? Oh. Ibu Wulan, pertanyaan jelas. Bagaimana untuk supaya tidak mengeluh? Karena mengeluh itu sesama makhluk nggak boleh teh. Kita mengeluhnya kepada siapa? Mengeluh kepada Allah.
Kapan? Di sepertiga malam sujud minta kepada Allah supaya apa? Allah kasih kelebihan harta, kelebihan rizki, kemampuan kita untuk berbagi. Niat Teteh Wulan sudah bagus untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan orang yang dia pengen berangkatkan umroh, berangkatkan haji, atau memberikan sedekah berupa infak. Nah ini semua niat baik, semua keinginan kita ada. Kadang kan ujiannya banyak, ya Teh, ujiannya ada aja. Setiap kita mau berbuat baik, setan pasti sibuk. Repot kok setan, bener dah. Kita udah mau ngaji nih, rapi, pakai gamis, pakai baju seragam, malam Jumat mau yasinan, keluar rumah gerimis. Itu salah satu tuh. Itu kan ujian iman tuh. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya, gerimis. Ngomong di hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur. Nah, makanya dengan cara tips apa supaya kita nggak mengeluh? Karena kita kudu banyak bersyukur. Kalau kita bersyukur kan kadang syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah di mulut doang alhamdulillah. Tapi perlakuan kita kadang nggak bersyukur. Bentuk syukur kita kepada Allah dikasih rizki, dikasih nikmat panjang umur, dikasih kesempatan. Apa yang kita lakukan? Semakin taqarrub kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Bentuk syukur yang sesungguhnya karena ucapan terima kasih. Kita sering ngomong Teh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kadang salah sebut terima gaji, terima gaji. Bu, makna terima kasih itu apa? Kita sering nerima tapi harus juga sering ngasih. Jangan nerima doang tapi nggak pernah ngasih. Maka Ibu Wulan niatnya sudah bagus, tujuannya bagus, tapi ada konsep kembali, konsep sederhana. Apa itu? Antara kemampuan dan kebutuhan seimbang. Saya mampu beli mobil, tapi nggak butuh buat apa? Udah ada mobil yang lama, bener Bu? Tapi saya butuh banget, tapi nggak mampu. Lah jangan maksain dong, ya kan? Ini kadang-kadang kita maksain, kagak punya duit pinjol. Mudah-mudahan, ayo Ibu syukur yang banyak, mudah-mudahan manfaat. Udah dikasih kode, suruh pulang. Baik, bersyukur itu yang utama ya Ustadz Tile ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Dan pemirsa, nanti pada segmen selanjutnya ini para jamaah masih boleh ya bertanya kepada guru-guru kita. Namun Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi Damai Indonesiaku Special HUT TV One yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita akan kembali untuk Anda. Pemirsa Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, usia tentunya hanyalah deretan angka jika kita tidak bisa memanfaatkannya. Selain kita, pemirsa TV One di ulang tahun yang ke-17 ini tentunya akan selalu berusaha untuk lebih baik dan juga lebih bermanfaat untuk seluruh penonton setia TV One, terkhusus penonton setia dari program Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, pada segmen ini kami masih memberikan kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya kepada guru-guru kita, ada Ustadz Tile dan juga Ustadz Riza Muhammad. Kami persilahkan kepada penanya selanjutnya dari ibu-ibu. Silahkan ibu boleh berdiri, perkenalkan nama dan juga asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya Lia, saya dari Bogor. Dalam kehidupan ini tentunya dalam kita bergaul, tidak semua orang menyukai kita. Pun ini terjadi pada saya. Ada seseorang yang tiada angin, tiada hujan, mencibir dan selalu terus untuk menjatuhkan saya. Sementara kita ini adalah satu circle dalam kegiatan. Sikap saya menghadapi orang tersebut adalah diam dan berusaha menjauh. Namun karena hati ini tersakiti, terkadang raut muka saya tidak bisa bersandiwara atau bersembunyi, bermuka manis, itu tidak bisa. Pertanyaan saya Ustadz,
akankah sikap saya yang seperti ini mengurangi kemanfaatan dari usia saya? Demikian mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia, silahkan dijawab oleh Ustadz Riza. Gak ada yang namanya hidup tanpa ujian, betul? Betul. Hidup penuh ada suka. Curhat ya. Bunda Lia lagi diuji sama teman yang songong. Ya enggak? Jujur, untuk mengajak orang mencintai kita semua nggak bakalan bisa. Betul? Yang namanya orang ada yang suka, ada yang enggak. Yang perlu kita lakukan adalah easy to going. Bawa santai aja kali ya. Bagaimana caranya tetap menjaga hati Bunda? Ya, Anda dicaci, Anda dimaki. Al-Furqan menjawab ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau Anda disakiti sama orang-orang yang bodoh, jawablah dengan doa, balaslah dengan doa. Jangan membalas kebencian. Ya enggak? Dilempar dengan batu, balas dengan bunga. Sekalian dengan potnya. Bercanda. Prinsip pertama adalah idfa billati hiya ahsan. Berusaha belajar membalas caci maki, hinaan orang dengan kebaikan. Kalau Anda membalas buruk dengan buruk, energi Anda buruk. Ingat, potensi tubuh kita kenapa mudah ringkih dan mudah sakit? Karena ada energi buruk. Kalau energi buruk tidak ada dalam tubuh kita, kita akan baik-baik saja. Maka berusahalah tetap menjadi orang baik walaupun orang lain meninggalkan Anda. Walaupun orang lain menyakiti Anda. Yakinlah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan membencimu dan Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Gak usah capek dengan begitu-begituan. Yang penting prinsipnya orang jahat kita baik. Orang julid kita senyum. Memang agak susah sih. Tapi bukan berarti tidak bisa Bunda Lia. You need exercise. Anda butuh latihan saja. Latihan pertama agar hati selalu polong yang disebut tazkiyatun nufus. Mencuci hati. Ibu tahu bagaimana cara mencuci hati yang paling baik? Bagaimana terapi menghilangkan penyakit-penyakit hati? Jawabannya adalah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terapi yang pertama adalah salat tahajud. Keren. Salat tahajud akan menghilangkan kejelekan-kejelekan hati. Karena ini adalah amalan khusus bil khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan tidak mudah bangun tahajud secara istiqomah kecuali orang-orang yang dipilih. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia kullul lail, setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, dan Allah lebih dekat lagi kepada seorang hamba di sepertiga malam terakhir. Falyakul, dan Allah berjanji mayyad'uni fa astajiba lahu. Kalau engkau berdoa maka doamu akan dikabulkan. Mayyas'ulini fa u'tiya lahu. Kau ada kesusahan maka kesusahanmu akan diangkat. Mayyastaghfiruni fa ughfir lahu. Kau minta maaf atas segala dosa, dosamu sehebat apapun akan diampuni. Maka terapi pertama setelah mencoba untuk membersihkan hati adalah sholat tahajud. Yang kedua Mbak Lia, wal afina anin nas. Maafkan dia. Memang berat memaafkan orang yang mendolimi kita. Pergi ke supermarket, beli parcel, isi dengan sembako, kasih coklat, kasih bunga, kasih duit. Katakan padanya, pada musuh Anda, aku mencintaimu. Iya. Emang berat sih. Emang berat. Tapi kalau Anda sampai mampu mendatangi musuh Anda mampu mendatangi orang yang jahat kepada Anda mampu berlapang dada kepada orang yang mendolimi Anda adalah orang-orang pilihan Allah yang hatinya dilapangkan. Belajar.
insya Allah bisa. Semoga tips ini membuat kita semakin legowo dan lapang dada kepada orang-orang yang membenci kita. Terakhir, kalau diomongin orang, bilang aja, lu ngomongin gue. Ya udah itu aja. Masya Allah, ternyata solusi untuk mensucikan hati ini dekat, namun hanya orang-orang terpilih yang bisa ya Ustadz, yaitu sholat tahajud di sepertiga malam. Baiklah, pada segmen selanjutnya kita masih memberikan kesempatan untuk satu lagi jamaah yang ingin bertanya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial HUT TV One. Masya Allah, pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One. Pemirsa, hari ini Damai Indonesiaku mengangkat tema Sudahkah usia kita menjadikan diri kita bermanfaat? Pada segmen ini kami mempersilahkan satu orang penanya lagi untuk bertanya kepada guru-guru kita. Yang sudah siap bertanya kami persilahkan untuk berdiri. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Tile, saya mau bertanya mengenai kalau jenazah atau mayit sedang meninggal, mungkin pertanyaan ini nggak banyak yang tahu ya. Itu kepalanya itu di mana? Andai kata kiblat di sana, apakah di sebelah sini ke sana, apa di sebelah mana posisi mayit atau jenazah? Begitu pertanyaan saya. Pak Ustadz Tile, terima kasih sebelumnya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa Bu? Dengan Bunda Diva dari Bintaro. Oke, dengan Bunda Diva. Ternyata ini Bunda berkaitan dengan penambahan usia, ingat kematian Ustadz. Silahkan dijawab. Ya, Bunda apa? Diva. Bunda Diva, pertanyaannya udah ngomongin mati aja nih. Serem kita ya Bu. Tapi memang semuanya kita pasti bakalan Nih semua calon-calon jenazah nih. Kan kita nggak tahu yang namanya mati kan ngacak. Misteri ya Bu. Iya Bu. Apa ibu-ibu duluan saya belakangan, kita nggak tahu. Atau malah sebaliknya saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu kan, nggak tahu. Atau malah saya yang duluan nyolatin ibu-ibu. Wah sama aja kata ibu-ibu. Jadi alhamdulillah pertanyaannya luar biasa, ini bicara masalah fikih. Berarti ketika sang mayit sudah meninggal dunia itu, emang juga mayit meninggal dunia ya Bu. Udah jadi mayit, jadi jenazah, apakah kepalanya ada di mana gitu Bu, kepala si mayit, atau kakinya di mana? Maksudnya dikuburnya apalagi di lagi baru meninggal, ditaruhnya di rumah. Umpama habis dari rumah sakit, ngiung. Suara apa Bu? Bukan, polisi. Dibawa dan nih luar biasa sampai rumah. Nah, jenazah kan biasanya diturunin supaya orang banyak datang takziah, keluarga pada datang. Nah, itu bagaimana narok jenazahnya? Ibu Diva nanya naroknya posisinya kepala jenazah apakah ada di kulon, apa di wetan, apa di ngalor, apa di kidul. Paham gak tuh bahasa? Wah, tuh bahasa Mandarin Bu. Iya, ada ke utara, apa ke selatan, apa ke barat, atau ke timur. Kebanyakan para ulama-ulama kita melakukan ikhtilaf, artinya perbedaan pendapat. Yang lebih masyhur, kepala jenazah yang sudah meninggal itu mayit adanya di sebelah utara, lebih bagus, nggak apa-apa. Terus juga kakinya di sebelah selatan, itu kebanyakan jumhur ulama menyatakan seperti itu. Dan kalau mau ditaruh ngadep sono ngadep kemari, kadang-kadang kurang etis ya Bu, karena banyak yang mengikutin para guru-guru kita
sesuai dengan jenazah yang dikuburkan di dalam alam kubur, berarti palanya di utara, kakinya di selatan, mukanya dihadapkan ke arah kiblat, diciumin tanah sebelum ditutup pakai papan, ya Bu. Itu ada yang dianjurkan, katanya diajankan. Itu kebiasaan begitu kan? Diajanin, habis diajanin dikomatin, langsung ditutup pakai papan. Tuh, papannya jangan dinomorin. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Lah, emang mau nutup warung? Udah nggak zaman. Zamannya rolling door. Bu. Tuh, jadi kebanyakan para ulama, guru kita menyarankan seperti itu. Ada juga yang bertanya, Ustadz, ketika jenazah sudah disolatkan di masjid, kemudian gotongnya Bismillahi wa ala millati Rasulillah, diusung ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, digotong. Nah, ada yang bertanya lagi, kakinya di depan atau kepalanya di belakang? Nah, Bu, ada apakah kepalanya duluan, kakinya di belakang? Ini salah satu, ada pertanyaan kontroversi juga jawaban. Katanya kaki dulu, karena orang jalan kakinya duluan. Ya, ada yang kepalanya dulu biar sopan ya Bu, yang mengiring. Nah, ini semua ada dan boleh. Ketika mau pala duluan oke, kaki duluan juga oke, nggak apa-apa. Ini masalah khilafiyah, jangan diributin ya Bu. Ya Bu, yang jelas kewajiban seorang muslim kepada yang sudah meninggal dunia apa? Yang pertama mandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian menguburkan, dan disunahkan dan banyak doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka ziarah kubur dibolehkan oleh Rasulullah. Dulu dilarang. Kenapa dilarang sama Rasul? Karena iman seseorang, iman umatnya, sahabatnya masih lemah, takutnya mintanya kepada kuburan. Tapi setelah imannya sudah pada kuat, dianjurkan fazuruha, maka suruh datang ziarah. Agar apa? Supaya mengingat kematian. Karena yang dekat dengan kita adalah kematian. Nah, pas kita keluar, nggak masuk lagi, habis. Segitu doang. Maka manusia umurnya nggak banyak, cuma 7. Kok 7 tadi? Iyalah, kalau ke Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rebo, ya kan? Nah, makanya mudah-mudahan kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. I love you full everybody kulluhum. Masya Allah, hati-hati Ustadz, kembalinya bisa ke situ ya Ustadz. Terima kasih Ustadz Tile. Masya Allah, alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang tentunya bisa kita ambil pemirsa dari Majelis Ilmu Damai Indonesiaku hari ini. Tadi selain membahas mengenai bagaimana kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain pada saat kita bertambah usia di dunia, namun kita juga diingatkan akan kematian pemirsa, karena setiap bertambahnya usia kita itu artinya kita semakin dekat dengan yang namanya kematian yang pasti akan terjadi kepada siapapun di dunia ini. Baiklah, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun ke-17 TV One pemirsa akan segera kembali untuk Anda. Masya Allah, tak terasa pemirsa kita sudah di penghujung acara dari Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita hari ini bisa menjadi refleksi diri kita, menjadi pengingat supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik saat bertambah usia. Dan setelah ini pemirsa, Anda dapat langsung menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang diasuh langsung oleh Koh Dennis Lim. Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ulang dari Damai Indonesiaku di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Fahada Idi mewakili tim yang bertugas di Damai Indonesiaku pamit undur diri. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, bapak, jamaah, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan tundukkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin
hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan wa hassil maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina ya ilahana minal qaumil zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil sahil alaina kull asir fataysir bijahin nabiyil bashir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.